Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang beberapa hal, yaitu di mana tempat berlangsungnya gametogenesis pada hama dan tumbuhan. Pada hewan, gametogenesis jantan terjadi pada organ testis. Gametogenesis betina terjadi pada organ ovarium. Sedangkan pada tumbuhan, gametogenesis jantan terjadi di dalam benang sari, yaitu pada bagian kepala sari atau adhera. Gametogenesis betina terjadi pada bakal biji ovulum yang dibungkus oleh bakal buah, disebut ovarium, pada pangkal putih. Yang kedua, bagaimana proses gametogenesis pada hewan? Terbagi atas menjadi dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis, sel diploid yang akan menjadi sel induk sperma, disebut spermatogonium, menjadi besar sebelum membelah secara meiosis. Sel demikian disebut spermatosit primer. Sel ini kemudian membelah pada tahap meiosis 1 menjadi 2 spermatosit sekunder. Selanjutnya kedua sel tersebut membelah pada meiosis 2 dan menghasilkan 4 sel spermatid. Sel spermatid kemudian berkembang menjadi sperma, gamet jantan siap membuahi. Poin kedua yaitu oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur. Pembentukan sel telur dimulai ketika sel geminal primordial mengadakan pembelahan secara mitosis menjadi 4 sel oogenia 2N. Setiap satu sel oogenium akan mengalami pematangan menjadi oosit primer. Selanjutnya oosit primer melakukan pembelahan meiosis 1 menjadi satu oosit sekunder dalam kurung N dan sel badan polar dalam kurung N. Oosit sekunder adalah sel badan polar mengalami pembelahan meiosis 2. Oosit sekunder menjadi satu ootit dalam kurung N dan satu badan polar dalam kurung N. Sel badan polar dalam kurung N akan membelah dua sel badan polar N. Secara keseluruhan dari sel oogenium 2N dihasilkan satu ootit N dan 3 badan polar N. Selanjutnya ootit akan mengalami pematangan menjadi sel telur, disebut ovum. Yang ketiga, mengapa gametogenesis termasuk pembelahan meiosis? Gametogenesis termasuk pembelahan meiosis karena gametogenesis adalah pembentukan gamet. Gamet bersifat haploid N, sedangkan pada manusia bersifat diploid 2N. Untuk menghasilkan gamet ini diperlukan pembelahan sel yang merubah jumlah kromosom, yaitu melalui meiosis. Yang keempat, apa perbedaan oogenesis dan spermatogenesis? Perbedaan oogenesis dan spermatogenesis yaitu spermatogenesis terjadi pada laki-laki di tubulus seminiferus dalam testis, menghasilkan 4 sel fungsional yaitu sperma yang terjadi terus-menerus, memiliki ukuran sama, serta waktu dimulai pada masa pubertas. Sedangkan oogenesis terjadi pada perempuan di dalam ovarium, menghasilkan 1 sel fungsional yaitu ovum N dan 3 sel non-fungsional yaitu badan polar, memiliki periode istirahat yang panjang, memiliki ukuran berbeda, serta waktu pasca lahir, pubertas hingga menopause. Yang kelima, sampai umur berapa laki-laki adalah perempuan mengalami gametogenesis. Kebanyakan wanita antara usia 48 dan 52, sedangkan pria di usia 50-an, tetapi sebagian besar dan lebih dari umur 50 tahun. Baiklah, itulah yang saya sempat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.